Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siwiandini dengan NIM 25130404001 dari Prodi PGSD. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas untuk memenuhi penilaian akhir semester ini dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bu Febrianti Yuli Satriani SPD MPD. Oke, pengertian dari tantangan guru mengakomodir psikologi anak abad 21 ini merajuk pada kesulitan guru untuk menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan psikologis yang berbeda-beda. Siswa yang dipengaruhi teknologi, globalisasi, dan juga perubahan sosial yang begitu cepat sehingga menuntut peran multifungsi sebagai fasilitator, psikolog, dan juga motivator. Nah, guru merupakan key actor in the learning. Dalam hal ini, guru memiliki peran yang sangat vital dan juga fundamental gitu dalam membimbing, mengarahkan, serta mendidik siswa dalam proses pembelajaran. Dan peran guru ini sangat penting karena sebaik apapun kurikulum dan juga sistem pendidikan yang ada, tanpa didukung mutu guru yang yang memenuhi syarat, maka semuanya akan sia-sia gitu. Nah, dari pengertiannya saya akan membacakan tujuannya. Yang pertama, meningkatkan kualitas. Tentu jelas pembelajaran diarahkan untuk lebih relevan dan berdampak, bukan cuma sekedar formalitas menyampaikan materi aja. Yang kedua itu meningkatkan motivasi siswa. Siswa didorong aktif karena merasa terlibat dan dihargai, bukan cuma karena sekedar tekanan dan juga kewajiban aja. Nah, yang ketiga ada mengembangkan keterampilan. Fokus pada kemampuan nyata yang aplikatif, bukan hanya sekedar pencapaian akademiknya saja. Nah, yang keempat ada persiapan masa depan. Yap, bener banget. Siswa dipersiapkan agar nih lebih adaptif dan juga tangguh menghadapi perubahan sosial dan juga dunia kerja gitu. Oke, saya akan membacakan keterampilan abad ke-21. Yang pertama, berpikir kritis dan memecahkan masalah. Ini bukan cuma kayak sekedar soal pinter, tapi soal berani berpikir logis, analitis, dan juga nggak gampang menerima informasi yang mentah-mentah gitu loh. Jadi siswa tuh dituntut bisa melihat masalah dulu nih dari berbagai sudut dan juga mencari solusi yang masuk akal, bukan cuma sekedar hafalan saja. Nah, yang kedua tuh ada komunikasi. Kemampuan menyampaikan ide dengan jelas, sopan, dan juga efektif, baik secara lisan maupun tulisan, itu di era digital ini sangat perlu. Itu juga disebut juga dengan etika bermedia sosial dan juga kemampuan menyaring informasi biar nggak salah paham. Yang ketiga ada kreativitas dan juga inovasi. Ini bukan cuma beda, tapi mampu mengasih ide baru yang relevan dan juga bermanfaat. Kreativitas ini muncul saat siswa diberi ruang untuk bereksperimen, berpikir fleksibel gitu, dan juga nggak takut salah ngomong, nggak takut salah. Nah, yang keempat ada kolaborasi. Di dunia nyata tuh nggak bisa jalan sendiri. Kolaborasi mengajarkan siswa peserta didik kerja sama dalam tim, saling menghargai pendapat, berbagai peran, dan juga bisa menyelesaikan bareng tanpa ego yang berlebihan. Itu diajarkan dari kolaborasi sendiri. Sekarang saya akan membacakan ciri-ciri pembelajaran psikologi abad 21. Yang pertama itu fokus pada kesejahteraan siswa. Ya, benar, belajar nggak akan efektif kalau kondisi mental siswa terabaikan. Jadi rasa aman dan juga nyaman jadi dasar utama dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua ada pengembangan kemampuan emosi. Nah, di sini siswa dilatih mengenali dan mengelola emosi supaya lebih siap menghadapi tekanan akademik dan juga sosial gitu. Yang ketiga ada pembelajaran berbasis kekuatan. Anak tidak hanya dilihat dari kekurangannya saja, tapi dari potensi yang bisa dikembangkan lagi secara maksimal gitu. Yang keempat ada kolaborasi dengan orang tua dan juga masyarakat. Nah, pendidikan gak bisa jalan sendiri. Apa yang saya bilang tadi, perlu dukungan lingkungan.
Lingkungan itu sangat berpengaruh pada perkembangan psikologis siswa sendiri. Yang kelima, ada teknologi sebagai alat. Nah, teknologi di sini dipakai untuk mendukung belajar, bukan menggantikan peran guru atau juga hubungan sesama manusia. Teknologi itu nggak ada apa-apanya dengan guru. Yang keenam, ada fokus pada proses, bukan hanya hasil saja. Yang dihargai bukan cuma nilai akhir, bukan cuma rapot, tapi juga usaha, perkembangan, dan juga cara berpikir siswa dan juga berproses di dalamnya gitu. Sekarang saya akan membacakan tantangan dan juga solusinya. Yang pertama, tantangannya itu ada karakter psikologis anak abad 21 tuh sekarang lebih kritis dan juga ekspresif, tapi juga cepat bosan dan juga sensitif gitu. Yang kedua, ada perbedaan gaya belajar. Cara belajar setiap siswa tuh beda-beda, sementara pembelajaran tuh seragam, dituntut gitu, bikin banyak potensi nggak terakomodasi gitu. Terus yang ketiga tuh ada pengaruh teknologi dan juga media sosial. Di sini teknologi bantu belajar, tapi juga bisa bikin distraksi, tekanan sosial, dan juga ketergantungan kalau nggak bisa diarahin dengan benar. Nah, yang keempat tuh ada kesehatan mental anak. Tekanan akademik dan juga sosial makin tinggi, sementara kemampuan anak mengelola stres belum cukup kuat gitu. Yang kelima, ada relasi guru sampai siswa. Hubungan yang kaku bikin siswa tertutup, padahal kedekatan yang sehat bikin belajar tuh lebih aktif gitu. Saya udah menyebutkan tantangan, nggak afdol kalau saya nggak menyebutkan solusi dari masalah tersebut. Yang pertama, ada menyesuaikan metode belajar. Guru tuh perlu pakai cara mengajar yang lebih interaktif, kreatif, dan juga nggak monoton di kelas gitu. Misalkan guru membuat diskusi, proyek kelas, atau media sosial digunakan untuk yang lebih kreatif, digital, supaya siswa tuh lebih tertarik. Yang kedua tuh memahami karakter dan juga kondisi siswanya. Jadi setiap anak itu beda-beda gitu. Itu guru harus paham. Guru harus perlu peka terhadap emosi, minat siswa dan juga masalah siswa, bukan cuma sekedar fokus ke nilai akademik aja, tapi perasaan siswanya juga perlu diperhatikan. Yang ketiga, ada memanfaatkan teknologi secara positif. Teknologi di sini jangan dilawan, tapi dimanfaatkan sebagai alat belajar supaya siswa tetap fokus dan juga merasa dekat dengan pembelajaran. Yang keempat, itu ada membangun komunikasi yang hangat. Guru perlu menciptakan suasana kelas dengan nyaman, aman, biar siswa tuh berani bercerita, bertanya, dan juga berpendapat gitu atas dirinya sendiri. Yang kelima, ada menjadi motivator. Bukan hanya sekedar pengajar, tapi anak abad 21 tuh butuh dorongan dan juga apresiasi. Guru bisa memberikan semangat, pujian juga dan juga kepercayaan diri supaya siswa tuh lebih termotivasi gitu. Yang enam, mengembangkan literasi emosi dan juga karakter. Nah, pembelajaran tidak hanya soal pengetahuan, tapi juga mengajarkan cara mengelola emosi, kerjasama, dan juga empati gitu. Oke, dari yang saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa tantangan guru dalam mengakomodasi psikologi anak abad 21 tidak lagi sebatas kemampuan mengajar, tetapi lebih pada kemampuan memahami manusia yang hidup di era serba cepat dan juga penuh tekanan gitu. Anak-anak masa kini tumbuh di tengah pengaruh teknologi dan juga media sosial yang kuat, yang membentuk cara berpikir, emosi, dan juga perilaku mereka gitu. Nah, di satu sisi mereka terlihat kritis, terbuka, tetapi di sisi lain juga mereka rentan untuk menghadapi tekanan stres, kecemasan, dan juga kehilangan fokus akibat berbagai tuntutan akademik dan juga sosialnya. Masalahnya ketika guru masih menerapkan pola pembelajaran lama yang otoriter, satu arah, dan juga berorientasi pada nilai semata aja gitu, proses belajar tuh justru menjadi sumber tekanan, bukan ruang perkembangan gitu. Jadi anak tuh jadi takut salah, pasif, bahkan bisa jadi belajarnya hanya cuma tuntutan
aja. Karena itu, guru abad 21 dituntut lebih humanis dan juga reflektif, mampu membangun relasi yang sehat dengan siswa, menciptakan lingkungan belajar yang aman, serta menghargai proses dan juga perkembangan psikologi siswa, bukan hanya sekadar hasil di akhir saja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.